Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Melisya Rizky dari kelas 12 SMA Wahidiyah Samarinda, jurusan MIPA. Pada pembelajaran sejarah bahasa Indonesia, kita akan membahas sedikit tentang stabilisasi penyeragaman. Stabilisasi penyeragaman terjadi pada masa Orde Baru. Pada saat itu, presiden kita yaitu Presiden Soekarno mengeluarkan surat, yaitu Surat Super Semar atau Surat 11 Maret 1966. Karena Presiden Soekarno mengeluarkan Surat Super Semar tersebut, maka terlengserlah atau tergantikanlah sistem kepemerintahan presiden tersebut. Dari Presiden Soekarno tergantikan oleh Presiden Soeharto. Nah, pada Presiden Soeharto inilah dicantumkannya ideologi Pancasila. Adapun ideologi Pancasila dicantumkan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 19 Desember 1974 yang pada saat itu bertepatan dengan hari ulang tahun yang ke-25, hari ulang tahun Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Lalu Presiden Soeharto mencetus konsep Eka Prasetya Pancaksara kepada seluruh rakyat Indonesia agar dapat mewujudkan penyeragaman ideologis Pancasila. Pemberlakuan ideologi Pancasila dipandang sebagai seluruh masyarakat Indonesia dipandang sebagai janji yang teguh, kuat, konsisten, dan tulus untuk mewujudkan 5 cita-cita dari Presiden Soeharto. Adapun 5 cita-cita dari Presiden Soeharto dengan mengadakannya ideologi Pancasila tersebut, yang pertama ialah takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menghargai agama dan kepercayaan orang lain. Pada poin pertama ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menghargai agama dan kepercayaan orang lain. Jadi intinya menghargai dan tidak memaksa. Kita tidak memaksa orang lain untuk masuk agama kita, dan orang lain pun tidak memaksa kita untuk masuk agama mereka, dan saling menghargai perbedaan agama. Yang pada intinya ialah kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu juga. Oke, yang kedua ialah mencintai sesama manusia dan tidak bersikap sewenang-wenang kepada orang lain. Pada poin yang kedua ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya harus mengikuti tatanan negara atau sistem kepemerintahan negara, jangan main hakim sendiri. Nah, jika ada pemberontakan jangan langsung ambil tindakan sendiri seperti langsung digebukin atau langsung diambil hakim sendiri, untuk tidak bersikap sewenang-wenang terhadap orang lain. Jadi mengikuti peraturan yang ada, maupun peraturan dari pemerintah ataupun peraturan dari lingkungan masyarakat itu sendiri. Oke, next, yang ketiga, mencintai tanah air dan meningkatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan juga di atas kepentingan golongan. Mencintai tanah air dan meningkatkan kepentingan. Ini maksudnya kita ikut serta berjuang dalam membela negara kita, untuk membela negara dan bangsa Indonesia. Maupun itu dari penjajahan, kita harus siap, kita harus ikut dalam meningkatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi kita maupun di atas golongan kita. Yang keempat kita lanjut ialah demokratis dan patuh kepada keputusan rakyat yang sah. Nah, ini yang keempat, mengikuti peraturan yang telah ditetapkan dalam lingkungan masyarakat tersebut. Hasil musyawarah menghasilkan sebuah rancangan atau sebuah peraturan, maka kita harus mengikuti peraturan keputusan rakyat yang sudah sah tersebut. Demokratis, namun mengikuti keputusan rakyat yang telah sah atau telah disepakati bersama. Oke, lanjut yang terakhir, yang kelima ialah suka menolong orang lain. Pada pada poin yang kelima ini, suka menolong orang lain, itu sama saja kita menunjukkan sikap baik hati kita kepada orang lain. Contohnya, ada tetangga kita yang ekonominya kurang, kita bantu, maupun itu dengan tenaga kita, bahkan dengan doa saja kita sudah cukup untuk menolong orang lain. Pada ideologi Pancasila inilah sudah mulai terbentuklah
sistem tatanan kepemerintahan yang baik sebelum Orde Lama. Karena pada masa Orde Lama banyak sekali pemberontakan. Namun tidak lepas juga dari sistem Orde Baru ini dari pemberontakan. Namun lebih parah ketika masa Orde Lama dibandingkan Orde Baru. Untuk itu pada masa Orde Baru ini kita tandai dari awal 1966 sampai dengan 1998. Cukup sekian penjelasan saya tentang stabilisasi penyeragaman yang ada di Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.